Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Nurhalija, mahasiswi jurusan hukum dari semester 3. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah hukum internasional dengan mempresentasikan salah satu organisasi internasional yaitu FAO atau yang disebut dengan Food and Agriculture Organization. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang FAO, fungsi FAO, aktivitas utama FAO, dan keterlibatan Indonesia dalam organisasi tersebut. Baik, di sini saya akan membahas terutama latar belakang FAO. Di era globalisasi seperti pada masa sekarang ini, isu-isu yang tersebar di kancah internasional semakin kompleks, terutama pada permasalahan ketahanan pangan yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di berbagai negara. Permasalahan krisis pangan telah menjadi isu yang mencemaskan banyak rakyat di dunia. Krisis pangan globalisasi adalah sebuah peristiwa di mana harga pangan global mengalami peningkatan yang sangat pesat sampai semakin tidak terjangkau oleh banyaknya elemen masyarakat hampir di seluruh belahan dunia. Untuk mengatasi permasalahan ini, PBB pada akhirnya membentuk sebuah organisasi internasional khusus untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang terkait pada bidang pangan pertanian yang melanda banyak negara-negara di dunia, yaitu Food and Agriculture Organization atau disingkat dengan FAO. FAO merupakan suatu organisasi khusus yang berada di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB yang memiliki kantor pusat di Roma, Italia. FAO dibentuk sebagai sebuah organisasi yang bergerak pada bidang pangan dan pertanian dan merupakan sebuah hasil dari konferensi United Nations Conference on Food and Agriculture yang diselenggarakan pada tahun 1945 yang berkolaborasi di Amerika Serikat dan dihadiri oleh sebanyak 44 negara. Indonesia memutuskan untuk bergabung ke dalam keanggotaan FAO pada tanggal 28 November 1949. FAO adalah badan khusus PBB terbesar di dunia. Baik, selanjutnya fungsi FAO. Fungsi FAO ada 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah 1. Menaikkan tingkat gizi, di mana gizi sangat dibutuhkan untuk tubuh kita karena gizi merupakan energi untuk tubuh kita. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pertanian. Yang keempat adalah memperbaiki kehidupan penduduk pedalaman dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dunia. Selanjutnya, aktivitas utama FAO. Aktivitas utama FAO ada 4, yaitu 1. Bantuan pembangunan untuk negara-negara berkembang. 2. Informasi mengenai nutrisi, pangan, pertanian, perhutanan, dan perikanan. Yang ketiga, nasihat untuk pemerintah. Forum netral untuk membicarakan dan menyusun kebijakan mengenai isu utama pangan dan pertanian. Baik, yang kita akan bahas terakhir adalah keterlibatan Indonesia dalam organisasi tersebut. Indonesia berhasil sebagai anggota Dewan Badan Pangan dan Pertanian PBB pada rangkaian pertemuan FAO Conference ke-42 yang diadakan secara daring dan berpusat di markas FAO yaitu di Roma pada tanggal 14-18 Juni 2021. Indonesia merupakan wakil kelompok regional Asia bersama 5 negara Asia lain yaitu Bangladesh, Cina, Jepang, Filipina, dan Korea Selatan. Masa keanggotaan Indonesia di Dewan akan dimulai terhitung untuk periode Juni 2021 sampai Juni 2024. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan FAO merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap kiprah Indonesia dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, nutrisi, dan pembangunan pertanian berkelanjutan pada tataran global, utamanya dalam kerangka FAO. Dewan FAO merupakan badan eksekutif FAO yang terdiri dari 49 negara anggota. Dewan FAO berperan strategis dalam perumusan dan penentuan strategis dan kebijakan FAO untuk mengatasi sebelumnya
Indonesia pernah menjabat sebagai anggota Dewan FAO untuk periode 2012 sampai 2014 dan 2015 sampai 2018. Dengan demikian, hal ini juga mencerminkan penilaian positif dan kepercayaan negara-negara anggota FAO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat sebagai wakil kelompok Asia dalam salah satu organisasi penting di FAO. Melalui keanggotaan Dewan FAO, Indonesia dapat berkontribusi dalam perumusan berbagai kebijakan FAO, mendukung upaya negara anggota PBB mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, utamanya SDG 2, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian dan berkelanjutan. Indonesia juga akan memiliki hak suara dan voting dalam pembahasan tata kelola FAO, termasuk penentuan program dan anggaran kerja, urusan administrasi dan keuangan, dan hukum. Baik, untuk kesimpulan yang telah saya presentasikan tadi tentang FAO, yaitu FAO merupakan sebuah organisasi khusus yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1945 yang memiliki tujuan: 1. Untuk meningkatkan standar nutrisi, 2. Taraf hidup penduduk di dunia, 3. Meningkatkan proses produksi serta pemasaran produk berbentuk pangan dan pertanian, serta bertujuan untuk memberantas tingkat kelaparan dan melaksanakan pembangunan sektor pertanian di berbagai negara-negara yang menjadi anggota FAO. Peraturan terkait tentang pangan di Indonesia telah termuat di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2012 yang berisi bahwa pangan adalah segala sesuatu yang bersumber dari bahan hayati produk pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Baik, untuk presentasi yang sudah saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya menerima kritikan yang bisa kalian sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.